Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada minggu pagi yang indah ini, amin. Bapak Ibu Saudara, satu minggu lagi Tuhan berikan kasih karunia-Nya buat kita. Ini waktunya kita mau tinggikan Dia. Kita mau agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Tanggalkan bebanmu, tanggalkan masalahmu. Fokus hanya untuk memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Mari kami udah bagi berdiri. Haleluya. Mari bagi berdiri saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala raja. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, amin. Yang maha kuasa, mulia, mulia namamu. Oh, layaklah, layaklah segala bangsa sujud, sujud kepada. Oh, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah. Oh, Raja segala bangsa, amin. Oh, layaklah segala bangsa, amin. Sujud kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, amin. Oh, layaklah segala bangsa, amin, amin, amin. Sujud, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari jemaat saja angkat penyembahan di hadapan Tuhan. Katakan besar dan ajaib. Haleluya, haleluya. Raja segala bangsa, amin. Mari katakan sekali lagi, besar dan ajaib jemaat saja. Adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan. Raja segala bangsa, amin. Mulia, oh layaklah segala bangsa,
sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau layak, layaklah segala bangsa. Yes Lord. Sujud kepadamu Tuhan. Sebab Kau layak kudus. Layak disembah. Layak disembah. Oh layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak kami tinggikan. Kau layak kami muliakan. Raja di atas segala. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang luar biasa. Raja damai. Allah yang perkasa. Penasehat yang ajaib. Penasehat yang luar biasa. Rajaku kami. Hakim tertinggi. Kau Bapa yang luar biasa. Kasih-Mu melimpah buat kami. Haleluya. Haleluya. Kami bangga punya Bapa seperti itu. Kami bahagia punya Bapa seperti itu. Inalabalabalabala. Urinalabababababa. Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sangat baik. Kau sangat luar biasa. Kasih-Mu melimpah buat kami. Kasih-Mu ajaib. Terima kasih Bapa. Kau sungguh hebat. Kau sungguh luar biasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kau penolong yang setia. Kau pembuat jalan buat kami. Kau penyembuh yang ajaib. Kau pembuat mukjizat buat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta haleluya. Bagi Yesus, bagi Yesus, hormat serta syukur kekal selamanya Tuhan. Oh bagi Yesus,
namanya. Haleluya. Benar Tuhan, bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat kami. Saatnya kami terus memuji menyembah Engkau dalam ibadah raya ini. Tuhan, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan Tuhan. Kami mau teruskan ibadah raya kami ini Bapa. Biar segala kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Beracaralah Bapa melawan setiap kami. Datangi kami satu persatu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang datang dengan persoalan pulang dengan jalan keluar. Kami satukan hati kami terima lawatan Tuhan, kami terima mukjizat Tuhan, kami terima kesembuhan dari Tuhan, kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami lanjutkan ibadah raya kami Tuhan. Haleluya. Amin. Yang rindu terus memuji menyembah Tuhan, lambaikan tanganmu saudara. Yang bersuka cita, terus lambaikan tangan untuk Tuhan Yesus. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mana tepuk tangannya saudara? Hari ini, hari yang telah. Mari kita. Oh, hari ini, hari yang telah. Mari kita bersuka semua. Mari kita bersuka. Di dalam siapa saudara? Di dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka. Di dalam Tuhan. One, two, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Yeah. Bersuka citalah. Bersuka cita. Bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Bebaskan rohmu saudara. Mari kita bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari kita bersuka. Di dalam siapa saudaraku? Dalam Tuhan. Bersuka. Dalam Tuhan. One, two. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka kita. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka kita. Mari semua jemaat saja nyatakan sukacitamu. Tepuk tanganmu lebih kencang lagi. Jemaat, hari. Mari kita bersuka. Di dalam siapa saudara? Di dalam siapa? One, two. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka citalah. Saudara, kami melihat dari depan sini ada yang datang dengan suami istri.
yang datang dengan anak, dengan menantu. Ada yang datang dengan kakak adik. Mari rapatkan barisanmu, peluk saudara. Peluk ibumu. Biar ini mewakili doamu saudara. Peluk suami istri. Jangan kaku saudara. Peluk saudaramu. Peluk kencang. Katakan bersuka cita, jangan nangis lagi. Jangan susah lagi. Jangan sedih lagi. Bersuka cita dalam Tuhan. Peluk yang lebih kencang saudara. Doakan anakmu. Doakan menantumu. Bersuka. Peluk. Bersuka dalam Tuhan. Suruh dia bersuka. Oh bersuka. Kasih tahu saudara, jangan sedih lagi. Jangan banyak pusing. Bersuka. Saudara jangan lepas dulu pelukannya dong. Yuk peluk lagi. Lebih erat lagi. Ya kasih tahu kanan kiri muka belakangmu. Kasih tahu ibumu, kasih tahu istrimu, anakmu. Jangan sedih lagi. Jangan takut lagi. Bersuka cita. Kencang ya, kencang ya. Kencang, erat kencang. Biar menjadi doamu untuk kanan kirimu saudara. Amin. Bersuka. Ya jangan nangis lagi saudara. Hapus air matamu. Bersuka cita. Sekarang. Besok. Sekarang. Besok. Sekarang. Yo. Bersuka cita. Haleluya. Besok atau nanti di rumahnya, suami mengeluh, istri mengeluh, tagihan menumpuk, joget aja depan dia saudara. Bersuka ya. Pada saat abangnya cerita curhat, nyanyikan pujian ini. Bersuka dalam Tuhan. Oke. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus dulu. Mau lagi dilepaskan Tuhan? Kita mau dibebaskan? Siapa yang mau sembuh saudara? Siapa yang kesini datang dengan sakit penyakit? Sakit hati, sakit pikiran, sakit tubuh, semua dilepaskan hari ini, amin. Tahun pembebasan, tahun Yobel, tahun kita terima rahmat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Katakan yang lumpuh, lompat. Sebab ini tahun pembebasan.
saudara. Katakan dengan iman, saudara. Yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dibangkitkan. Oh, tidakkah kau tahu? Angkat tanganmu. Katakan dengan iman, ini tahun pembebasan. Oh, yang lumpuh lompat. Maaf, ini tahun pembebasan. Kami belum melihat jiwa-jiwa yang melompat, saudara. Latihan dulu yuk, lompat tinggi-tinggi. Lompat. Nah, lompat. Agak tinggi, saudara. Lompat. Yo, saudara. Membawa kebebasan. Tidakkah kau tahu? Yeay. Katakan dengan iman, ini tahun pembebasan. Katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, yang lumpuh dan yang buta. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Siapa di sini di antara kita yang keuangannya sedang lumpuh, saudara? Hari-hari ini menjerit. Tuhan tolong saya. Tuhan bantu cash flow saya. Tuhan bantu bisnis saya. Saudara dengan iman, saudara bisa bikin yang di dompet ya. Bahkan boleh beriman, profetik, keluarkan dompetnya yang lumpuh dan yang buta ya. Beriman saudara. Hari ini Tuhan pulihkan. Ya, tapi kalau nggak merasa keuangan nggak lumpuh, nggak apa-apa saudara. Apa yang kau lumpuh saat ini? Mungkin kau punya penyakit perut, pusing, GERD, demam. Hari ini dibebaskan Tuhan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ini tahun Pembebasan. Ini tahun pembebasan. sebuah tawanan. Semua tawanan dilepaskan. Yuk doa profetik yang lumpuh. Yang lumpuh dan yang buta, Lompat. lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Oh, ini tahun pembebasan. Pembebasan. Ini tahun Semua pembebasan. tawanan. Semua tawanan dilepaskan. Dan yang buta. Yang lumpuh dan yang Lompat. lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Oh, sebab ini. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita hebat, amin. Yang lumpuh, yang buta disembuhkan hari ini. Jangan pernah takut lagi. Jangan pernah khawatir lagi. Bapak saudara, saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarkan firman Tuhan beracara pada pagi hari ini. Menjamah kita.
melawat kita, memberikan jawaban-jawaban pasti buat kita. Terkadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Terkadang kita hanya bisa menjerit di hadapan Tuhan. Bahkan kita tidak melihat jawaban-jawaban itu. Inilah saatnya saudara kau buka hatimu. Datang pada Tuhan. Berserah penuh pada Tuhan. Jangan andalkan lagi kekuatanmu. Jangan andalkan lagi apa yang ada padamu. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Saudara, biar menjadi iman kita, biar ini tidak sekedar pujian saja, saudara, tapi menjadi sungguh-sungguh. Kadang-kadang gunung persoalan itu tidak lepas dari kita. Menyingkir pun enggak, saudara. Tapi tetap pakai mata imanmu. Meski kau belum melihat, meskipun mungkin kadang-kadang jawaban Tuhan tidak, tetaplah percaya. Dia Tuhan yang setia. Lepaskan kesesakanmu pada siang hari ini, saudara. Lepaskan kepenatanmu. Jangan pernah ragukan Tuhan lagi. Haleluya. Terima kasih. Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang dahsyat. Pembela kita. Haleluya. Katakan, jiwaku bertanya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Apakah masih ada harapan melewati tangisan, melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap
tetap percaya. Tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Katakan sekali lagi, walaupun gunung itu. Oh, tetap percaya. Tetap percaya, Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, Tak mengapa asal Kau di sampingku. walaupun masalahku tetap ada. Walaupun masalahku masih ada, Amin. tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, Tuhan yang setia. Oh, walaupun gunung tak berpindah. Tetap percaya. Tetap percaya, Kau yang punya kuasa. Sekalipun Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa. tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada. Tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan. Iman yang aku pegang, iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Ambil beberapa menit ke depan ini saudara, untuk engkau bercakap-cakap dengan Tuhan. Apa yang menjadi keadaanmu, apa yang menjadi isi hati, katakan itu di hadapan Tuhan. Karena ketika engkau mencari Dia, engkau akan mendapatkan. Makasih. Shkalabalabalabala. Uridalabalabala. Shkalabalabalabala. Oh, haleluya. Shkalabalabalabala. Haleluya. Kau setia. Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Gunung gelapku masih ada. Tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa apapun yang menjadi tantangan kami, apapun yang sedang kami hadapi,
Kami percaya rencana Tuhan indah. Kami percaya kebaikan-Mu tetap mengikuti setiap Amin. langkah kami. Padamu kami percaya Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini mengubah Amin. menguatkan kami, menerobos hidup kami, sehingga hidup kami diubahkan Amin. menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di Ya. dalam nama Yesus Kristus, dan kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih untuk tim Praise and Worship GBI Tanah Merah yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Shalom. Aduh, ini belum makan mungkin ya, nggak apa-apa deh. Tapi boleh lebih kencang lagi, Amang, Inang, kakak-kakak, abang-abang semua yang ada di sini. Shalom. Ah, itulah. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 55. Ayat yang mungkin juga sudah sering kita dengarkan. Yesaya 55, ayat yang ke-6 sampai ke-9. Dibuka Alkitabnya, dibuka handphonenya yang ada Alkitabnya, kita mau baca. Kita mau baca, kita mau perkatakan firman Tuhan sehingga firman itu hidup di dalam kita. Amin. Yesaya 55 ayat 6 sampai 9 sudah dapat. Biasanya kalau sudah dapat bilang apa? Oh, kurang kecek, masih ada yang nyari berarti. Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai ke-9 sudah dapat? Oke, kita baca ya. 1, 2, benar udah dapat semua? Oke, ada juga di layar? Oke, 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, saya suka juga cari baca terjemahan yang lainnya. Dikatakan, datanglah kepadaku selagi masih ada kesempatan. Berdoalah kepadaku selagi aku masih mau mendengar. Hendaklah orang bejat meninggalkan segala pikiran dan rencananya yang jahat. Kembalilah kepadaku, kepada Tuhan Allahmu, maka aku pasti mengasihani dan melimpahkan pengampunan. Sesungguhnya pikiranku jauh berbeda dari pikiranmu, dan caraku jauh berbeda dari caramu. Seperti langit jauh tinggi di atas bumi, demikianlah pikiranku dan caraku jauh tinggi melebihi pikiranmu. Demikianlah firman Tuhan. Saya mau menceritakan sebuah ilustrasi yang saya baca dan itu cukup menarik, dan saya pikir ini bisa membawa kita atau memperjelas apa yang akan kita dengarkan atau kita pelajari di siang hari ini. Ini di sini firman Tuhan katakan ada perintahnya bahwa apa? Carilah Tuhan. Cari, disuruh cari. Emang Tuhan hilang? Emang Tuhan sembunyi? Emang Tuhan gak ada? Jadi ada satu kali seorang tukang cukur sama kliennya. Katakan tukang cukurnya Pak Rudi, yang dicukur itu Pak Anton. Lalu Pak Rudi bilang begini sambil dia cukur rambutnya Pak Anton. Saya rasa Tuhan itu gak ada. Terus yang dicukur rambutnya nih Pak Anton bilang, kok bisa bilang begitu? Kok Tuhan gak ada? Ya iyalah, kalau Tuhan gak ada, Tuhan ada, gak mungkin ada sakit, gak mungkin ada penderitaan, gak mungkin ada kesusahan. Semuanya harusnya baik-baik saja ketika Tuhan ada. Sebenarnya apa yang dikatakan itu sangat make sense, benar gak? Kalau Tuhan ada semuanya beres, Tuhan ada semuanya baik. Tapi kenyataannya tidak. Dunia ini masalah tetap ada, sakit penyakit tetap ada, penderitaan tetap ada. Kenapa?
Lalu Pak Anton bilang, aduh saya juga nggak mengerti Pak. Saya juga nggak tahu kenapa itu terjadi. Lalu singkat cerita dia keluar, dia bayar, dia keluar. Dia bingung juga untuk menjelaskan. Karena Pak Anton ini orang gereja, katanya orang GBI Tanah Merah gitu ya. Dengar-dengar. Dia bingung mau jelasinnya gimana. Lalu dia keluar, lalu dia lihat di ujung jalan ada seorang laki-laki, badannya, rambutnya gondrong, brewokan, gak beraturan gitu ya. Berantakan banget gitu, sampai gak kelihatan mukanya yang mana. Saking berantakan dan gondrong, aut-autan, brewoknya sampai udah nutupin dagunya, hampir tidak terlihat mukanya. Lalu disitulah hikmat Tuhan berbicara atas hidupnya. Dia tetap gondrong, tetap brewokan, ada tukang cukur kan. Tukang cukurnya hilang gak? Tukang cukur ada di mana-mana. Tapi masalahnya adalah si gondrong ini, si brewok ini gak pernah datang ke tempat cukur. Dia gak pernah mau beresin hidupnya. Dia gak pernah mau potong rambutnya. Masalahnya adalah ketika dia datang pasti dipotong. Tukang cukurnya ada gak? Ada. Sampai Pak Anton bilang begini, Pak berarti kalau begitu tukang cukur gak ada dong di dunia ini. Loh saya kan tukang cukur. Lah itu buktinya. Itu yang brewokan tuh lihat mukanya, rambutnya semua berantakan, panjang begitu sampai ketutupan mukanya. Ya masalahnya adalah dia gak datang ke saya. Jadi saya gak bisa potong rambutnya. Saya gak bisa bersihin brewoknya. Saya gak bisa atur rambutnya. Sama halnya Bapak Ibu Saudara. Kenapa kesusahan itu tetap ada? Kenapa penderitaan itu makan bahkan bertubi-tubi? Dan orang Kristen di zaman akhir ini tidak kuat, tidak bisa bertahan karena tidak atau gagal mencari Tuhan. Judul khotbah ini adalah hidup untuk mencari Tuhan. Sering kita dengar ya, mau cari kerja, ya kan? Cari jodoh, bener gak? Cari makan. Nah kalau kita mengatakan kata, menuliskan kata cari, itu berarti artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau orang cari kerja, gak mungkin dia duduk-duduk diam-diam di rumah, nunggu kerjaannya datang. Dia harus bikin lamaran, dia harus cari di mana lowongannya ada, dia harus interview, bener gak Bapak Ibu? Ya. Harus melakukan sesuatu. Enggak mungkin yang namanya cari kerja tapi lagi main kartu di lapo. Enggak mungkin banget itu. Nah, cari jodoh, ya kan? Biasanya buka-buka aplikasi, ya kan? Loh, yang muda-muda tuh ya, biasanya suka buka-buka aplikasi, suka buka-buka apa tuh ya? Yang biasa ketemu jodoh. Saya banyak teman saya herannya ketemu jodoh tuh dari Facebook lah, dari apa lagi ya? Lin apa? Oh ya itu Tinder, nah itu aku aja sampai kagak ngerti loh. Dapat gitu ya, tapi dia harus buka gitu. Dia harus masuk ke situ, ada yang harus dilakukan. Cari jodoh, datang ke gereja. Minta didoakan, ada usaha yang dilakukan. Gak mungkin cari jodoh tapi sembunyi terus di dalam rumah. Ya gak ketemu jodohnya, ya kan? Cari makan, ya cari makan harus tanya, harus keluar. Harus buka aplikasi, apa ya makan hari ini, buka GoFood. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, ada juga yang suka cari gara-gara. Ya kan? Bikin terus. Nah, jadi ada sesuatu yang dilakukan. Nah, Matius 7 ayat ke-7 sampai ke-8 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu dibukakan. Nabi Yesaya menuliskan pesan ini pada saat pemerintahan Raja Uzia di Yehuda. Raja Uzia adalah raja yang pada mulanya dia sangat-sangat hidup takut akan Tuhan, diberkati Tuhan dan luar biasa
mereka bisa mengalahkan musuh begitu banyak. Tetapi di akhir pemerintahannya, Raja Uzia menjadi sombong, menjadi melupakan Tuhan, menjadi mengandalkan kekuatan sendiri sampai akhirnya mereka mengalami kekalahan. Mereka mengalami juga yang namanya krisis moral. Pokoknya bangsa Yehuda pada saat itu betul-betul jauh meninggalkan Tuhan. Nah, saudara juga harus menyadari bahwa di zaman akhir ini, bukankah dunia ini sedang menarik kita, sedang mencoba mendorong kita, menggiring kita untuk seperti apa yang dialami oleh bangsa Yehuda terdahulu. Pada saat ini semua kita digiring untuk melihat kenikmatan dunia. Ya, banyak nilai-nilai yang merusakkan kebenaran yang berseliweran di sosmedmu dan sosmedku. Banyak tawaran-tawaran di depan mata yang menggoyahkan imanmu. Banyak kenikmatan dunia yang digaungkan di semua media yang membuat kita jadi konsumtif dan lupa diri. Itu sebabnya hati-hati Bapak Ibu dengan gadgetmu, dengan sosmedmu. Ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, untuk saya pribadi juga. Hati-hati dengan semuanya ini. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini. Carilah Tuhan. Ini tidak main-main. Ini serius Bapak Ibu. Ini sebuah perintah. Dan bahkan mencari Tuhan adalah sebuah kebutuhan yang utama dan terutama dalam hidup kita. Amin. Bilang sebelah kiri kananmu daripada dia ngantuk. Yang utama bro, cari Tuhan. Yang utama sis, cari Tuhan. Ya, amin. Ya. Mencari Tuhan menjadi sebuah kebutuhan utama atau pokok buat kita setiap manusia. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan mau saudara dan saya tidak hidup dalam penghukuman. Sekali lagi, karena Tuhan mau saudara dan saya tidak hidup dalam penghukuman. Tahu orang yang hidup dalam hukuman seperti apa? Orang yang hidup di dalam hukuman adalah orang yang terikat, orang yang diambil haknya, orang yang tidak memiliki kebebasan, orang yang terpenjara, gak bisa kemana-mana, dibatasi ruang geraknya. Kalau saudara lihat, saya pernah pelayanan di penjara. Pada waktu itu saya diminta untuk melayani, bersaksi di sana, memuji Tuhan di sana. Ada begitu banyak orang yang betul-betul hidupnya terikat. Mereka gak bisa bebas. Masih terlihat itu sebenarnya walaupun mereka kelihatan bersukacita. Ada kesedihan-kesedihan, ada apa ya, perasaan rendah diri, ada perasaan mereka bahwa mereka ini orang-orang yang tidak punya hak sama sekali. Betapa menyakitkan hidup di dalam penghukuman. Mereka harus selesaikan, apalagi kalau mereka yang dihukum seumur hidup Bapak Ibu. Saya pernah lihat orang yang mendapatkan hukuman seumur hidup di dalam penjara. Kasian banget, lagi kebaktian pun dia itu mukanya itu memancarkan yang namanya keputusasaan. Gak bisa lagi ngapa-ngapain, menerima nasib tok. Tuhan mau saudara dan saya tidak mengalami itu. Tidak di dalam penghukuman, tidak cuma sekedar menerima nasib. Tapi justru ketika kita mencari Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia bisa ubahkan nasib kita. Amin. Dia ubahkan masa depan kita. Firman Tuhan katakan, aku adalah Tuhan yang mempunyai rancangan yang terbaik. Memberikan hari depan penuh harapan. Amin. Amin. Tuhan mau kita menjadi versi terbaik kita. Dan kita pun bisa menikmatinya. Jadi sekali lagi, kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena Tuhan tidak mau saudara dan saya hidup dalam hukuman, dalam kutuk. Saya pernah melihat keluarga yang di mana kutuk itu terus berjalan dalam keluarganya. Sampai cucu-cucunya juga mengalami hal yang sangat-sangat tidak logis, menyakitkan, tersiksa dalam kesedihan, dalam keterbatasan, dalam kegagalan demi kegagalan, keterpurukan. Karena itu terus ada. Nah, Tuhan gak mau saudara dan saya terus mengalami kutuk. Dia mau kita cari Tuhan, dapatkan Tuhan. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus cari Tuhan? Karena Tuhan punya rencana yang besar untuk hidupmu dan hidupku.
Tuhan mau melibatkan saudara dan saya. Tuhan mau ngajak saudara dan saya. Tuhan gak mau kerja sendirian. Tuhan bisa gak bekerja sendiri? Bisa banget. Tuhan bisa gak melakukan mujizat sendiri tanpa saudara? Bisa banget karena dia berkuasa. Tapi Tuhan itu selalu ingin melibatkan. Tuhan gak mau satu arah. Tuhan mau ada dua arah. Tuhan mau ada sebuah hubungan. Timbal balik. Saudara mau dilibatkan dalam rencananya yang besar. Tuhan kalau melibatkan saudara dan saya, berarti Tuhan mau mengeluarkan potensi saudara dan saya jauh lebih besar lagi daripada apa yang sekarang saudara tahu. Tuhan mau memakai hidupmu dan hidupku. Ya. Dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, kalau kita baca tadi di ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada kata selama. Di situ berarti bicara tentang ada yang namanya tenggang waktu. Iya. Sama ya, kalau cicilan ada tenggang waktu. Kalau kata Bu Debi Basir, ada dua yang bikin deg-degan. Jatuh cinta sama jatuh tempo. Nah, ada tenggang waktu. Saudara, ini dikatakan bahwa selama. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi ketika saya baca ayat ini, saya bisa melihat bahwa begitu besar kasihnya Tuhan. Begitu Tuhan punya kerinduan untuk mengampuni, untuk memulihkan. Namun, di sisi lain, Tuhan itu adalah Tuhan yang tegas. Tuhan yang punya aturan main. Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Amin. Karena ada batasannya. Ya. Dia tidak sembarangan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau engkau dengar atau kalau engkau tahu hidupmu masih kurang atau sama sekali tidak mencari Tuhan, tidak mempunyai kerinduan untuk berdoa kepada Tuhan, tidak mempunyai kerinduan untuk berharap atau berserah kepada Tuhan. Hati-hati, saudara dan saya sedang mundur jauh sekali. Hari ini carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Ya, saya pernah mau bikin janji sama Pak Ahok dulu waktu jadi gubernur DKI Jakarta. Kalau mau bertemu ada waktunya. Jadi nggak bisa saya datang dari pagi tiba-tiba masuk seenaknya. Ada waktunya ketika ia berkenan sudah dikasih jadwalnya. Maka sebagai undangan yang ingin bertemu dengan beliau, ya, saya harus mengatur waktu untuk bisa datang tepat waktu supaya saya tidak kehilangan waktu itu. Saya datang dan ketika selesai saya harus pulang karena waktunya sudah selesai. Ada masa, ada tenggang waktu. Saudara, dikatakan di sini kasih karunia Tuhan sangat luar biasa, tetapi Tuhan tidak mau dipermainkan. Kalau kita sudah menerima kasih karunia Allah, jangan sekali-sekali kita mempermainkannya. Kalaupun engkau jatuh, kalaupun engkau gagal, firman Tuhan katakan apa? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan siang hari ini kita mau belajar 3 pengertian tentang mencari Tuhan. Yang pertama, mencari Tuhan adalah keputusan untuk bertobat. Mencari Tuhan adalah keputusan untuk berbalik, untuk kembali kepada Tuhan. Artinya apa? Setiap kita kali mendapatkan tantangan dan kita jatuh di dalam dosa, selalu Tuhan berikan kesempatan kita untuk berbalik, kembali kepada Tuhan. Siapa di sini yang sudah bebas dari dosa? Ada? Ada yang sudah kebal dari dosa? Enggak ada, saudara. Itu sebabnya perintah Tuhan untuk mencari Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari. Karena setiap hari kita masih sangat mungkin untuk jatuh di dalam dosa. Sadar atau enggak sadar. Dari perbuatan, dari perkataan, dari pikiran, dari kedagingan, dari kemarahan,
dari kekecewaan, dari luka, sakit hati, kita bisa berdosa tanpa kita sadari. Kita bisa mengotori atau mencemarkan hidup kita. Lagi buka sosmed, lagi buka Instagram, tiba-tiba ada gambar yang waduhai, bukannya langsung di swipe, dia pencet lagi itu akunnya supaya bisa dia lihat lagi lebih banyak di situ. Tergoda dengan hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Itu sebabnya berbalik ya dari semua tindakan-tindakan kita. Mencari Tuhan merupakan tindakan yang tidak menunda-nunda untuk bertobat. Amin. Katakan bersama dengan saya, tidak menunda-nunda. Kalau pengampunan Tuhan ditunda-tunda terus buat saudara dan saya, cilaka kita. Tapi ini yang Tuhan katakan bahwa carilah selama ia berkenan ditemui. Temukan dia. Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Sehingga selalu memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ketika kita sungguh-sungguh mencari dia. Ketika kita mencari Tuhan artinya kita memberi diri Bapak Ibu. Kita membiarkan Tuhan untuk membersihkan kita, untuk memulihkan kita. 2 Tawarikh 7 ayat 14. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku huruf besar yaitu Tuhan, akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Artinya ketika kita berbalik, mencari Tuhan, di situ ada kasih karunia terjadi. Di situ ada pengampunan terjadi. Amin. Berapa banyak yang hari ini mau bertobat? Aku pun mau bertobat. Dari makan sembarangan. Dari ngomong sembarangan. Dari cara kita memperlakukan berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, jangan sembarangan. Karena segala sesuatu yang Tuhan titipkan pada kita, harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi, cari Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Kalau engkau sempat jatuh, datang sama Tuhan. Jangan tunda-tunda. Orang yang suka menunda-nunda akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang suka menunda-nunda tidak menghasilkan apa-apa. Tarsok, bentar besok. Mau kurus, tar besok, nggak pernah dilakukan. Sampai 20 tahun kemudian, jajeng. Kok aku bisa seperti ini ya? Ya iyalah kali gitu kan. Itu harus dilakukan, jangan tunda-tunda. Pertobatan, kesungguhanmu di hadapan Tuhan harus dilakukan hari ini juga. Amin. Yang setuju tepuk tangan, soalnya aku tahu banyak yang gak setuju. Tapi gak apa-apa Bapak Ibu, ini proses buat kita. Saya pun harus mengatakan itu dalam hidup saya. Harus bertobat, harus bisa berubah, harus bisa mengampuni, harus bisa belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang kedua, pengertian kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah keputusan yang diambil setiap hari sampai akhir hayat. Jadi mencari Tuhan bukan pas juga cuma hanya pas kita lagi mau bertobat. Enggak Bapak Ibu. Mencari Tuhan bukan pas lagi susah menderita. Enggak Bapak Ibu. Mencari Tuhan bukan musiman kayak musim duren yang kita suka itu. Lagi musim kita cari. Kalau enggak musim ya udah diem-diem aja. Tapi mencari Tuhan adalah proses kehidupan yang kita, sebuah keputusan yang kita ambil setiap hari sampai akhir hayat kita. Amin. Ya. Kita mencari Tuhan di saat kita dalam keadaan baik. Kita mencari Tuhan di saat keadaan buruk, susah maupun senang. Kita mencari Tuhan di gereja, di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita adalah orang-orang yang terus mencari Tuhan. Amin. Bilang sebelah kiri kanannya, ingat cari Tuhan ya bro.
Ingat cari Tuhan ya sis. Kalau ada mamaknya di sebelahnya, ingat cari Tuhan ya mak, gitu. Pak, gitu. Ingat cari Tuhan, ya. Kita mencari Tuhan karena kita percaya kepadanya. Tadi kita nyanyikan kan lagunya. Walaupun masalahku masih ada, tetap aku percaya padamu, Tuhan. Artinya apa? Kita mencari Tuhan karena kita percaya kepadanya, kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di setiap musim kita terus mencari Dia karena kita tahu Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau kita cuma ingat Tuhan kalau lagi pas kita susah, berarti kita belum sungguh-sungguh mencari Tuhan. Atau kita baru ingat Tuhan kalau kita diberkati, oh Tuhan terima kasih ini berkat darimu. Baru kita ingat Tuhan. Itu berarti kita belum sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi kalau kita yang namanya betul-betul sungguh mencari Tuhan dalam setiap musim, dalam setiap keadaan, dimanapun kita berada, kita mencari Tuhan. Hidup kita selalu melekat kepada Tuhan. Mazmur 9 ayat yang ke-11. Ayo kita baca sama-sama. Ya, karena saudara dan saya mau menjadi orang yang mencari Tuhan. Mazmur 9 ayat ke-11. Kita mau baca sama-sama dengan kencang. Kuat ya Bapak Ibu. 9 ayat 11. Sudah semua? Oh berarti belum ketemu. Atau sudah ada di depan ya? Oh 9 ayat 11. Iya 1, 2, 3. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Percaya Bapak Ibu. Engkau tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Apapun keadaannya. Amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Mencari Tuhan adalah akses untuk kita bisa mengenal kehendak dan panggilannya. Jadi tadi yang pertama apa? Mencari Tuhan itu pengertian kita untuk mencari Tuhan itu adalah yang pertama tadi apa? Mencari Tuhan adalah untuk kita bertobat. Kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, selalu cari Tuhan, selalu apa yang kita tuju itu adalah Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan adalah keputusan yang diambil setiap hari Bapak Ibu, di setiap keadaan sampai akhir hayat. Saya tetap tidak pernah bisa lupa apa yang saya lihat dari Bapak Gembala almarhum, Bapak founder pastor di tempat ini yaitu Opung Terkasih. Sampai akhir hayatnya dia tetap percaya kepada Tuhan, mencari Tuhan. Saya tahu persis pada tanggal 4 Agustus itu hari Minggu ya, di sini ada kebaktian. Dalam keterbatasannya pun beliau tetap ikut ibadah, mau mencari Tuhan, mau merasakan Tuhan lewat setiap ujian, penyembahan, firman, dia tetap ikut. Sampai tanggal 5 dia berangkat bertemu dengan Tuhannya, dengan Allahnya, dengan Bapaknya. Dia tetap mencari Tuhan. Itu yang saya akan ingat terus sampai akhir hayat. Cari dia, cari Tuhan. Pegang dia sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Ya, nggak pernah ada yang tahu hidup kita sampai kapan. Tapi ini yang kita tahu. Sampai kapanpun Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Iya, mencari Tuhan adalah akses untuk mengenal kehendak dan panggilannya. Ketika kita mencari Tuhan, sesungguhnya kita sedang membangun kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Saudara gak pernah akan bisa tahu orang itu karakternya, pelitnya kayak apa kalau saudara belum pergi sama dia selama sebulan penuh. Saudara baru bisa tahu isi hati seseorang, kesukaan seseorang kalau saudara sering pergi sama dia. Makanan kesukaannya apa kalau saudara sering pergi makan sama dia, bukan cuma sekali 2 kali. Kalau udah sering tahu, terbacanya itu. Begitu pula dengan kedekatan kita, proses kita mencari Tuhan. Di situ kita untuk mengenal kehendaknya, panggilannya, Tuhan itu maunya apa toh dalam hidupku. Apakah ini toh yang Tuhan mau untuk aku kerjakan atau tidak aku kerjakan. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan mengerti apa yang Tuhan
gariskan atau rancangan dalam hidupmu dan hidupku. Sama halnya kita tidak akan bisa mengenal, saya nggak akan bisa mengenal apa yang menjadi kesukaan anak saya kalau saya nggak pernah cari tahu sama dia, nggak pernah pergi sama dia, nggak pernah habiskan waktu bersama dengan dia. Tapi ketika saya menghabiskan waktu mencari tahu, bertanya, mendekatkan diri, berkomunikasi, saya bisa tahu apa yang menjadi keinginannya, kesukaannya, apa yang menjadi bebannya, apa yang menjadi kerinduannya. Karena ada kedekatan. Proses mencari Tuhan itu akses loh saudara. Kalau kita nggak cari Tuhan, kita nggak akan pernah tahu apa yang Tuhan mau. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, kita jadi tahu apa yang Dia mau. Kadang-kadang seperti tadi ayat 8 ya, jalanku bukan jalanmu, pikiranmu bukan pikiranku, jauh melebihi, seperti jauhnya langit. Betul-betul tidak bisa terukur jauhnya, gak sebanding kita. Itu sebabnya kita harus mencari Tuhan supaya kita tahu, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi isi hatinya. Nah, bagaimana kita bisa mengerti kalau kita tidak pernah mencari, tidak pernah membaca, tidak pernah merenungkan apa yang menjadi isi hati dan pikirannya? Lewat firman-Nya. Baca Alkitab juga segen. Kalau sempat, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini tidak boleh? Kalau kita tidak pernah tahu, ada ditulis di firman Tuhan. Wong kadang sudah baca aja kita langgar, bener enggak? Apalagi kalau enggak tahu, enggak pernah cari tahu. Itu sebabnya saudara, mari kita mencari Tuhan lebih lagi. Dan yang dahsyat ketika kita dilema, kita bingung, kita tidak mengerti. Tuhan bilang, Tuhan memberikan seorang penolong. Ketika kita nggak mengerti jalannya, kita nggak mengerti pikirannya, kita berjuang, kita dalam keadaan di mana kita bertanya-tanya dilema. Di situ Tuhan katakan apa? Aku akan mengirimkan engkau seorang penolong. Engkau mencari Tuhan, Tuhan kasih engkau seorang penolong. Yang bisa apa? Yang bisa mengoreksi, menuntun, menghibur, menjaga, menopang, memperlengkapi, mengurapi. Sehingga saudara dan saya bisa berjalan di dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Ya, amin. Kita benar-benar memiliki hidup ketika kita berjalan dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Banyak seringkali kita gagal, kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita karena kita terlalu fokus untuk mencari jati diri, mencari kesenangan sendiri, mencari kesempatan atau popularitas kesana kemari. Sehingga lama-lama hidupnya haus, kering, capek, lelah, burn out dan lain sebagainya. Itu sebabnya ketika engkau mau dipulihkan, engkau mau mengetahui rancangan Tuhan, akses itu ada, yaitu apa? Cari Tuhan, mencari Tuhan. Mazmur 69 ayat 33. Mazmur 69 ayat yang ke-33 dikatakan seperti ini. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah apa? Hatimu hidup kembali. Kalau hatimu saat ini kering, hatimu saat ini sedang patah, sedang hancur, sedang gak karuan. Kalau hidupmu juga ya kayak gak punya masa depan, hidupmu juga serba nanggung, hidupmu kesana mentok, kesini mentok. Percayalah hari ini, Tuhan katakan carilah aku, carilah aku. Datang sama Tuhan, amin. Orang yang mencari Allah, dia akan menghidupkan hati. Dia akan menghidupkan hidupmu kembali. Karena banyak orang hidup, walaupun tubuh jasmaninya hidup, sebenarnya dia mati. Dia sudah gak punya harapan lagi. Dia sudah, ya udahlah, terjadilah. Ya itu yang tadi, ikutin nasib aja. Tapi di sini dikatakan, Amos 5 ayat keempat. Saya senang sekali ayat ini. Amos 5 ayat yang keempat.
Kita baca bersama-sama, sudah dapat? Sudah keluar? Sudah ya? Amos 5 ayat keempat. Ya, oke, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Saudara, kasih catatan ini. Di handphonemu, di notesmu, di tasmu mungkin, di pintumu. Carilah aku maka kamu akan hidup. Ganti kamu dengan nama kita. Carilah aku maka Sari akan hidup. Carilah aku, maka Rudy akan hidup. Carilah aku, maka Johnson akan hidup. Katakan seperti itu setiap hari. Supaya engkau hidup. Apa yang didapatkan bila kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan? Yaitu kehidupan. Tuhan ingin memberikan kehidupan kepada kita. Kehidupan seperti yang ada di Yohanes 10 ayat 10. Sudah biasa kita baca. Ayo kita baca lagi. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Sudah keluar? Oke, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Melimpahlah berkatmu, melimpahlah kesehatanmu, melimpahlah hikmatmu, melimpahlah sukacitamu, melimpah dalam segala hal yang baik. Amin. Dikatakan apa? Kalau di the Message, a thief is only there to steal and kill and destroy. I came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dream of. Jadi artinya apa? Bahwa Tuhan akan memberikan kehidupan yang betul-betul hidup. Bahkan kehidupan yang kekal juga Tuhan sudah siapkan. Semua lebih baik, semua lebih indah dari yang pernah bisa kita rancangkan, kita atur, kita pikirkan, kita doakan. Tuhan sanggup memberikannya itu. Amin. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kapan waktu yang tepat untuk mencari Tuhan? Kita baca 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Yuk. 2 Korintus 6 ayat kedua. Sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kapan kita harus mencari Tuhan? Hari ini. Sekarang. Besok. Lusa. Seminggu ke depan, sebulan ke depan, sampai akhir tahun, sampai tahun depannya lagi, sampai 10 tahunnya lagi kalau Tuhan masih kita kasih kita hidup. Sampai akhir hayat kita mencari Tuhan. Amin. Karena Tuhan bilang begini, gampang Bapak Ibu. Ini Tuhan bilang begini, Yeremia 29 ayat 13 sampai ke 14. Yeremia 29 ayat 13 sampai 14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Keadaan kita bisa berubah. Amin. Bilang sebelah kiri kananmu, kita bisa berubah. Amin. Amin. Siang hari ini, saat ini jangan pernah tunda-tunda. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kesimpulan dari khotbah hari ini adalah mencari Tuhan adalah sebuah perjalanan kita untuk menemukan Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk mengiring Tuhan, untuk mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, mencari Tuhan adalah sebuah perjalanan kita untuk menemukan Tuhan, mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita bisa meneladani
apa yang Yesus lakukan. Hidup kita mencerminkan Yesus. Orang yang mencari Tuhan pasti hidupnya selaras dengan siapa yang dia cari. Saya jadi ingat khotbah saya beberapa waktu yang lalu di tempat ini. Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Proses mencari Tuhan adalah proses penyembahan dalam hidup kita. Proses membuat kita menjadi serupa dengan Dia. Itu sebabnya Tuhan kasih perintah, carilah segera. Kalau itu berarti perintah yang tidak boleh kalau misalnya saudara, ayo carilah. Berarti kan saudara harus melakukannya dengan segera, tidak menunda-nunda. Hari ini waktunya, kapan kita harus mencari Tuhan? Hari ini, saat ini, sekarang ini. Selalu menjadi prinsip dalam hidup kita. Tidak ada kata tidak mencari Tuhan dalam hidup kita. Selalu ada proses mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau punya maksud dan rencana kalau kami mendengarkan apa yang Engkau katakan hari ini. Supaya kami berhenti mencari kesenangan sendiri. Berhenti mencari pembenaran diri sendiri. Berhenti mencari atau berusaha dengan kekuatan sendiri. Tetapi mulai saat ini kami mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Menemukan Engkau Tuhan di dalam keseharian kami. Di dalam pekerjaan kami. Di dalam pelayanan kami. Di dalam rumah tangga keluarga kami. Kami menemukan Tuhan itu sendiri. Kami rindu Tuhan, hidup kami dipulihkan. Hanya orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh yang akan dipulihkan. Firman Tuhan berkata seperti itu. Itu sebabnya, mari saudara, buka hatimu siang hari ini. Katakan kepada Tuhan, aku serahkan hidupmu ke dalam tanganmu Tuhan. Ampuni untuk setiap hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidupku yang menyakiti Tuhan. Mampukan aku untuk mencari Tuhan setiap hari. Mampukan kami untuk bertobat setiap hari. Mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Mampukan kami untuk menemukan panggilan kami Tuhan di dalam Engkau. Apa yang harus kami lakukan? Kami tahu Tuhan kami mau mencari Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ambil waktu ini berdoa sama Tuhan. Saya merasakan ada beberapa orang yang harus rekonsiliasi. Harus membereskan ini di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau diubahkan, engkau mau ditolong Tuhan. Engkau mau mengalami Tuhan. Menerima mujizat Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan dari saat ini. Jangan tunda lagi. Rasakan kasih-Nya. Rasakan kasih-Nya. Dia selalu menunggu engkau. Dikatakan aku berkenan, selama aku berkenan ditemui. Saudara gak pernah tahu waktumu sampai kapan. Saudara gak pernah tahu apa yang terjadi besok. Kalau dengar firman Tuhan. Ibrani 3 dikatakan, kalau engkau mendengarkan suaraku jangan keraskan hati. Baiklah di siang hari ini. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Haleluya. Shikiara labata sandara bagana namasada. Yara labada bada shikiara namasada. Haleluya. Terima kasih. Nyanyikan Yesus kau kebenaran. Haleluya. Yesus kau kebenaran. Amin. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu
bersama-sama dengan segenap hatimu katakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami mau hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kalau ku hidup, oh kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Selama ku Haleluya hidup, Tuhan. Yes Lord. ku hidup bagimu, mataku tetap Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kalau ku hidup, Yes Lord. bagimu, hatiku tetap Amin. Amin Tuhan. menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu ya Tuhan. Selama ku hidup bagimu Yesus. Kami mau tetap memandang-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku Ya. dari kasih. Mari GBI Tanah Merah. Haleluya. Katakan itu kepada Tuhan. Kalau Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu. Selama ku hidup, mataku tetap memandangmu Tuhan. Tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Dari kasih-Mu. Sungguh Tuhan, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dunia tak bisa memisahkan kami dengan Tuhan. Bapa, kami sangat diberkati siang hari ini. Tuhan mengingatkan kami agar kami berpaling lagi ke jalan Tuhan. Kami kembali mencari Tuhan. Ampuni jika kami kedapatan salah di hadapan Tuhan. Salah melangkah, salah bertindak,
salah berpikir, bahkan kadang-kali hilang percaya kepada Tuhan. Biarlah siang hari ini kami punya komitmen baru ya Tuhan. Kami mau melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Hari-hari kami terus kami isi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan menjadi rema, kekuatan, sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati juga hamba-Mu Ibu Sari Simorangkir yang sudah menjadi saluran berkat buat kami, yang sudah Tuhan pakai untuk mengingatkan kami kembali ke jalan Tuhan. Berkati Ibu Sari dalam pelayanannya, kesehatannya, suami dan anak-anaknya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan berkati. Kemanapun dia melangkah, kemanapun kakinya berpijak, di situ dia diberkati dan jadi berkat. Kau pakai terus melayani jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa, sampai seluruh dunia ini mengaku bahwasannya Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, dalam kesempatan ini kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang siap untuk memberi. Nama Tuhan diagungkan untuk memperluas kerajaan Tuhan di GBI Tanah Merah ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin.